buah lagu puji-pujian. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami dalam sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau beribadah, mau memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Dan berkati jugalah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu buah lagu puji-pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini.
Kami anak-anak-Mu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui pujian dan doa, walaupun ibadah kami melalui online. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, supaya firman yang akan disampaikan oleh Kakak Layan bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami tonton, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab dari kitab Yosua 3, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Kita baca secara bersama-sama di bawah perikop menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal ini akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 dari orang suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni air laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering
sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Karandi akan menceritakan tentang keyakinan Yosua yang mendengar informasi dari kedua pengintai yang telah kembali dari Yeriko. Yosua dan bangsa Israel diyakinkan bahwa Tuhan pasti memberikan tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan yang dulu ia janjikan kepada nenek moyang Israel. Nah, adik-adik, itulah sebabnya Yosua membawa orang Israel untuk segera bergerak dari Sitim ke sungai Yordan. Tentu itu tidak mudah bagi mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, setelah mereka menerima informasi dari kedua pengintai, Yosua mengajak Israel bergerak maju dari Sitim ke sungai Yordan. Setelah tiba di daerah sungai Yordan, Yosua dan Israel bermalam selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari, Yosua memerintahkan para pasukan pengatur untuk mengelilingi perkembangan dan memberi arahan untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua juga memberikan perintah kepada orang Israel untuk menguduskan diri. Nah, adik-adik, kepada para imam Lewi, Yosua memerintahkan untuk mengangkat tabut perjanjian dan mendahului bangsa Israel menuju sungai Yordan. Para imam Lewi melakukan seperti yang mereka diperintahkan Tuhan melalui Yosua. Ketika para imam Lewi mencelupkan kaki mereka ke sungai Yordan, maka seketika itu pula terdapat tanah kering untuk dilalui. Nah, adik-adik, bangsa Israel berjalan menyeberangi sungai Yordan. Semua terjadi karena bangsa Israel sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan akan melakukan penyertaan dan pertolongannya. Keyakinan itu juga membuat mereka taat melakukan segala yang diperintahkannya kepada mereka melalui Yosua. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar sebagai anak Tuhan, kita juga tidak luput dari berbagai tantangan bahkan rintangan. Seringkali kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya, kita ketika mau ujian, kita tidak hanya berdoa, tapi kita juga harus sungguh-sungguh belajar di rumah. Atau misalnya ketika kita dijahatin teman, kita harus belajar memberi maaf. Nah, atau misalnya juga ketika kita menghadapi godaan dari temannya untuk kita dikasih contekan. Nah, kita juga harus berani untuk menolak. Bahkan ketika kita kalah, misalnya kita kalah dalam lomba, kita juga harus kuat untuk tidak menyerah. Nah, karena anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang selalu percaya bahwa Tuhan mengasihinya dan selalu menyatakan pertolongannya. Anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang tetap menjaga kelakuannya dan dalam segala situasinya. Nah, adik-adik, bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takutin atau kita khawatirkan karena Tuhan selalu setia menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu buah puji-pujian. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Tuhan kiranya berkati orang-orang yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Majelis, PHM di dalam menjalankan tugasnya supaya mereka boleh
melaksanakan pelayanan dengan tulus Tuhan Yesus. Tuhan juga jaga dan lindungi selalu gereja kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden, sampai pada RT RW. Kiranya mereka beroleh kebijaksanaan supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan baik dan benar Tuhan. Tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya boleh sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang mereka makan dan minum. Sehingga orang-orang yang sakit boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Tidak lupa juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua adik-adik klien kami. Kiranya Engkau memberikan berkat selalu kepada mereka. Dan juga untuk adik-adik klien kami di masa pandemi ini, mereka boleh tetap belajar dengan giat dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus melalui sekolah online. Tuhan jadikan adik-adik klien kami sebagai contoh, sebagai panutan yang baik untuk teman-temannya. Tuhan, doa syafaat kami ini ingin kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persiapkan ya persembahannya. Jangan lupa persembahannya dititipkan ke mama papa, biar mama papa yang akan memberikannya ke gereja. Nah, adik-adik kita akan menyanyikan satu buah lagu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh Kau ambil dengan baik. Tuhan, berkatilah kita semua agar terhindar dari virus corona yang masih berkeliaran di Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah telah selesai. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu puji-pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau berkati kesehatan kami. Tuhan berkati kesehatan kami. Tuhan jauhkan kami dari segala penyakit. Tuhan juga berkati kami. Kiranya di minggu yang akan datang kami dapat beribadah online lagi. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah online PKPA GPIB Anugerah Bekasi. Dan adik-adik jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan
cuci tangan, rajin olahraga. Nah, adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu.